pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada video pembelajaran kita hari ini Ibu akan menyampaikan masih di bab 1 pola bilangan. Subbab yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang apa? Yang terakhir yaitu tentang deret geometri ya. Jadi deret geometri itu merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Nah, pengertiannya geometri itu tadi sudah Ibu jelaskan, penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Nah, deret geometri itu bisa ditulis dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN. Ya, deret itu selalu penjumlahan. Tapi yang membedakan antara aritmetika sama geometri itu di rasionya nanti ya. Oke, rumus deret geometri di sini ada dua yang membedakan ya. Yang pertama, jika U1, U2, U3 sampai UN itu merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasionya itu R, maka jumlah N suku barisan geometri itu kalian bisa nyatakan dengan rumus. Yang pertama, rumus yang kuning ini berlaku jika rasionya itu lebih besar dari 1. Ya. Jadi Sn sama dengan A kali kurung R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Nah, kalau misalnya rasionya itu kurang dari 1, maka rumus yang berlaku yang warna hijau ini. Sn sama dengan A kali kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurang R. Nah, itu yang membedakan dua rumus deret geometri ya. Jadi anak-anak yang pertama kan langkahnya dicari dulu rasionya. Jadi kalau misalnya rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan rumus yang kuning. Kalau dia rasionya kurang dari 1, itu artinya rasionya setengah, seperempat, kemudian negatif, itu kalian gunakan yang warna hijau. Nah, Ibu berikan satu contoh. Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 dan seterusnya adalah. Ya, tentunya kita tentukan dulu suku pertamanya siapa. Ya, suku pertamanya itu 2, kemudian rasionya kita cari dengan membandingkan U2 dengan U1. U2-nya 6 banding 2, itu hasilnya 3. Berarti rasionya 3 yang artinya lebih dari 1. Ya, sehingga rumus yang kalian gunakan itu adalah rumus yang pertama tadi, Sn sama dengan A kali kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah 6 suku, berarti N-nya diganti dengan 6. Sama dengan 2 kali kurung 3 pangkat 6. Ya, R itu rasionya 3, pangkat N-nya 6, dikurangi 1 per 3 kurang 1. Nah, di sini anak-anak harus hati-hati. 3 pangkat 6, itu kalian cari dulu hasilnya berapa. Baru dikurangi 1. Tidak boleh kalian mengurangi pangkatnya di sini. Ya, 3 pangkat 6 dulu dicari, yaitu 729. Baru dikurangi 1, 728. Kemudian ini sama-sama dibagi 2, sehingga S6, jumlah 6 suku pertamanya itu adalah 728. Nah, contoh yang kedua, kalian diminta mencari jumlah deret geometri dari 3 ditambah 6 ditambah 12 sampai tambah 384. Itu berapa? Nah, ini sama dengan deret dari aritmetika yang pernah Ibu ajarkan. Jadi anak-anak cari dulu N-nya. Ya, berapa banyak sukunya di sini yang diminta ya. Langkahnya adalah yang pertama, suku pertamanya kan 3. Rasionya diketahui 6 banding 3 yaitu 2. Maka kalian gunakan rumus suku ke N dulu. Ya. Kenapa suku ke N? Karena di sini diketahui suku ke N-nya. Yang paling terakhir kita kan belum tahu itu suku keberapa ya.
sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN-nya diganti 384 sama dengan A-nya 3 kali R-nya 2 pangkat N kurang 1. Nah, 3-nya ini tidak boleh dikalikan 2. Kenapa? Karena 2-nya ini merupakan bilangan pangkat. Ya, 3-nya ini, 3 kalinya ini pindah ke kiri berubah jadi bagi. Bagi 3 dulu, 384 bagi 3, 128. Sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, untuk menyederhanakan bilangan berpangkat, kalian harus ubah ruas kiri harus sama dengan ruas kanan dalam bentuk pangkat. Ya, jadi 128 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat berapa hasilnya 128? Cara gampangnya gini, nak. Kenapa 2? Karena di kanan itu bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok 2. Berarti yang di kiri juga 2. Ya, kalau misalnya yang di kanannya 3 pangkat N, berarti yang di kiri kita pakai juga 3. Ya, nah sekarang 2 kali berapa supaya hasilnya 128? Berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64 kali 2, ya 128. Berarti 2 pangkat 7. Ya, 2 pangkat 7 di kiri sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Bilangan pokok 2 ini bisa dicoret, 2 disederhanakan, sehingga turun pangkatnya. 7 sama dengan N kurang 1. Kurang 1 di kanan, pindah ke kiri jadi plus 1. 7 tambah 1, 8. Jadi N-nya itu, banyaknya suku, itu ada 8. Sehingga anak-anak bisalah mencari jumlah 8 suku pertama dari bilangan deret geometri. Ya, karena rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan rumus yang pertama. Tinggal dimasukkan 3 kali R-nya 2 pangkat N-nya 8 kurang 1 per R-nya 2 kurang 1. Ya. Nah, sekarang tinggal dikerjakan 3 kali 2 pangkat 8 itu dihitung 256 dikurangi 1 per 2 kurang 1. Selanjutnya 3 kali 256 dikurangi 1 itu 255 per 2 kurang 1, 1. Kalikan yang di atas dulu pembilangnya, dapat hasilnya 765 per 1 itu tetap 765. Ya, itu caranya menyelesaikan jika diketahui N suku dari barisan geometri. Nah, topik yang kedua dari deret geometri ini ada deret geometri konvergen. Artinya dia banyak bilangannya itu tak terhingga. Ya. Jadi deret geometri A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah sampai AR pangkat N kurang 1 disebut deret geometri tak terhingga jika R-nya itu lebih besar dari negatif 1 kurang dari 1. Ya. Nah, jadi jumlah deret geometri tak terhingga itu dirumuskan A per 1 kurang R. Ya, simple dia. Jadi rumusnya di sini S tak hingga. Ini simbol tak hingganya S tidur. Contohnya, ini. Tentukan nilai dari deret geometri tak hingga. 24 ditambah 12 ditambah 6 tambah titik-titik dan seterusnya. Berapa jumlah? Solusinya kita tentukan U1 atau A-nya 24, rasionya 12 per 24 itu 1 per 2. Sehingga rumus tak hingganya A-nya 24 per 1 kurang rasionya 1 per 2. Nah, 1 kurang 1 per 2 itu, ingat 1 itu sama dengan 2 per 2. Ya.
Karena penyebutnya di kanan 2, maka di kiri juga harus 2, sehingga pembilang penyebut sama 2/2. Kita lanjut. 24 per 2/2 kurang 1/2, itu sama dengan 1/2. Ibu bisa tulis dengan ini ya. Per-nya itu Ibu ubah menjadi bentuk bagi, biar kalian ngerti. 24 bagi 1/2, itu sama dengan 24 kali 2/1. Jadi 24 kali 2 itu 48. Nah, itu contoh dari deret geometri tak hingga. Yang lagi satu tentang soal cerita ya. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek itu adalah 4 cm dan yang paling panjang itu 128, maka hitunglah berapa panjang tali semula. Jadi tali awalnya yang paling pendek itu kan berarti suku pertama. Ya, dia 4 cm, kita tulis 4. Yang paling panjang berarti suku terakhir, yaitu suku ke-6, karena dia dibagi menjadi 6. 6 talinya yaitu 128. Maka kita cari dulu rasionya berapa. Ya, rasionya itu U6 sama dengan A-nya tetap, A-nya langsung diganti aja ya. A-nya langsung diganti 4 kali R-nya tetap R pangkat 5. U6-nya diganti 128. Ya. Kemudian 4 kali pindah ke kiri berubah jadi bagi. Jadi 128 dibagi 4, hasilnya 32. Sama dengan R pangkat 5. Nah, caranya mencari R berapa? Cari bilangan berapa kali berapa sebanyak 5 kali supaya hasilnya 32. Ya, berarti dia angka 2. Ya, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Berarti R-nya itu 2 pangkat 5. Ya, berarti R-nya diketahui 5. R-nya diketahui 2. Ya, diperoleh 2. Karena 2 pangkat 5. Itu hasilnya 32. Nah, sehingga diperoleh A-nya itu 4, R-nya itu 2, maka jumlah panjang tali semula itu sama artinya dengan deret jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri. A kali, ya karena rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sama dengan 4 kali kurung 2 pangkat 6, rasionya 2 ya. Kemudian dikurangi 1 per 2 kurang 1. 4 kali kurung 2 pangkat 6, 64. Dikurangi 1, 63. Per 2 kurang 1, 1 tetap ya. Jadi 4 kali 63 hasilnya 252. Jadi panjang tali semulanya itu adalah 252. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang deret geometri. Semoga anak-anak lebih paham mengenai materi ini ya. Sekarang silahkan dicek Google Classroom-nya untuk kita latihan soal. Oke. Demikian presentasi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan salam ganti.